Hoaks seakan menjadi mainan di momen pemilihan umum. Hal ini tidak saja terjadi pada 2024 ini, melainkan sudah ramai sejak pemilu-pemilu sebelumnya, seperti di 2014 dan juga 2019, yang kian marak. Baik itu pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan juga pemilihan kepala daerah, mulai dari yang dapat merugikan para calon, partai politik, dan bahkan berdampak pada golput alias tidak memilih hingga perpecahan di masyarakat. Hoaks tak hanya muncul di masa-masa kontestasi, seperti tahapan pendaftaran, kampanye, dan masa tenang saja, melainkan juga pada pasca hari pencoblosan. Mengutip dari berita Tempo.co, pada pemilu 2019, Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melaporkan bahwa terjadi peningkatan hoaks pasca pemungutan suara. Tim Siber Polri bahkan menemukan jumlah akun di media sosial dengan konten hoaks dan provokasi meningkat sampai 40%. Lalu data Kementerian Kominfo berdasarkan mesin AIS-nya mendeteksi ada 64 konten hoaks yang beredar luas selama 3 hari berturut-turut pasca hari pencoblosan 17 April 2019 lalu. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari laporan kepemiluan yang dilakukan oleh tim peneliti dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Tengah berjudul Serangan Hoaks terhadap KPU pada pemilu 2019. Yang menghimpun bahwa terjadi peningkatan sebaran hoaks pasca pencoblosan yang menyerang penyelenggara pemilu, khususnya KPU. Berikut beberapa contoh hoaks pasca pencoblosan pada pemilu 2019 yang dapat diwaspadai dan berpotensi kembali muncul di pemilu 2024 ini. Pertama, hoaks hasil perhitungan dari sumber yang berbeda. Pada 2019, hoaks yang sempat beredar, yakni konten yang menarasikan tentang data C1 setiap TPS yang dikumpulkan Mabes TNI, dari yang didokumentasikan seluruh Babinsa Koramil, memenangkan paslon 02 hingga 60%. Nyatanya, tidak benar informasi tersebut. Kedua, hoaks penetapan hasil pemilu Pilpres tidak sah. Sempat pula beredar narasi yang menyebutkan bahwa penetapan hasil pemilu dan Pilpres 2019 pada 21 Mei 2019 dini hari tidak sah. Informasi ini beredar di media sosial dengan menyertakan beberapa alasan. Nyatanya kabar ini adalah tidak benar alias hoax. Penetapan itu tetap sah. Ketiga, hoax mengenai kecurangan pada perhitungan hasil pemilu oleh penyelenggara. Pada fase penetapan hasil di 2019, beredar kabar bahwa KPU telah mengubah persentase suara. Dinarasikan bahwa KPU mengumumkan hasil pemilu tengah malam yang syarat akan kecurangan, di mana perolehan suara paslon tertentu lebih tinggi. Namun persentase yang diumumkan oleh KPU sudah diubah untuk memenangkan paslon lainnya. Hal ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hoax ini menggiring opini terjadinya kecurangan pada pemilu 2019. Keempat, adanya tindakan jahat ke KPPS demi memenangkan paslon. Insiden meninggalnya petugas penyelenggara atau KPPS pada pemilu 2019 karena diracun sempat merebak di media sosial. Memang, pasca pemungutan suara di pemilu 2019, banyak petugas KPPS yang gugur karena kelelahan. Pasalnya tahun itu, pertama kali pemilu serentak, yakni langsung pencoblosan 5 surat suara. Namun banyak yang sanksi atas meninggalnya petugas KPPS dengan alasan kelelahan. Dinarasikan bahwa mereka memang sengaja diracun. Nyatanya itu belum terbukti. Kemudian sejumlah keluarga korban memastikan bahwa kabar itu hoax. Mengingat petugas yang meninggal memang memiliki riwayat sakitnya masing-masing. Masih banyak beberapa hoax lain yang muncul pasca hari pencoblosan. Menurut penelitian dari KPU Jawa Tengah, hoax pasca pemungutan suara ini dapat menambah panasnya kondisi politik pasca pemilu atau membuat tak kondusif. Ditambah lagi potensi terjadinya konflik hingga perpecahan di masyarakat akibat hoax. Karenanya, masyarakat diimbau untuk lebih teliti sebelum membagikan sebuah informasi dengan mengecek fakta dan kebenarannya atau menunggu kejelasan informasi tersebut.